Nek aku ora ndukung A, engko dimusuhi karo A. Ora ndukung B, dimusuhi B. Lho aku nasionalis ya. Aku sayang karo kowe kabeh. Piye to? Wong aku sing jaga rakyatmu kabeh kok. Demokrasi kok marake pecah piye? Kan kudune kan marake bersatu. Marake luwih mateng kan begitu. Nah, faktanya sekarang kan kita belum dewasa dan kita belum tahu persis bagaimana berdemokrasi. Akhirnya kita masih dapat ujian untuk persatuan. Kita masih terpecah belah sekarang. Anda boleh Gerindra, Anda boleh PDIP, tapi tetap menomorsatukan Indonesia. Sekarang. Salatullah, salamullah
anak-anak kabeh, putu-putuku, ibu-ibu, bapak-bapak, mbah-mbah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithin. Siapa saja yang hidupnya dilemahkan, dibikin miskin, dibikin ora penak uripe, dianiaya, ditindas atau diapakan pun yang sifatnya menyengsarakan manusia, Allah berjanji asal Anda semua yang dilemahkan itu cekelan ning tangan tengen takwa, ning tangan kiwa tawakal, maka Allah akan menjadikan Anda mengatasi orang yang menganiaya Anda atau memimpin orang yang menganiaya Anda dengan mendapatkan warisan kekuatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau negara-negara di mana-mana kan selalu mengentaskan kemiskinan. Kalau bahasa Inggrisnya, kemiskinan itu poverty. Jadi yang kita lawan bukan kemiskinan sebenarnya kalau dalam Islam, tapi pemiskinan. Ngerti ya, Raya? Ngerti bedanya ya? Miskin itu boleh. Yang mungkin mengkhawatirkan itu fakir, sampai kita kelaparan, sampai kita menjadi kafir karena kurang makan, kurang fasilitas hidup. Tapi nek milih melarat rapopo kaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Milih sugih ya ora apa-apa ben sedekah akeh, ben zakate akeh, ben akeh iso tetulung. Ning sing ora entuk kuwi membikin bertindak sesuatu yang membuat orang lain jadi miskin. Jadi merugikan orang. Orang seharusnya mendapatkan sesuatu kok pek dhewe gitu ya, korupsi. Itu namanya impoverishment, bukan poverty. Kalau impoverishment itu adalah tindakan yang memiskinkan, bisa seorang rentenir kepada kliennya, bisa bank kepada nasabahnya, bisa negara kepada rakyatnya, bisa kiai kepada umatnya, bisa siapa saja yang tindakannya memiskinkan, itu yang merupakan kedzaliman dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tak jaluk marang Gusti Allah kula suwun dulur-dulur kula sedaya saking Bima Martani dengan dukuh-dukuhnya dan semua di sekitarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi para malaikat dari segala macam kejahatan. Ben malaikat ki nglindungi kowe aja mengandalkan sinau ning utekmu, tapi atimu diisi, bawah sadarmu diisi dengan wiritan, dengan sholawatan, dengan eling Gusti Allah saokeh-okehe. Maka nanti Anda akan terjaga bawah sadarnya sehingga segala sesuatu yang mencelakakan kita akan dihalangi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ngobrol sama Pak Lurah, sama Mas Arief, sama semuanya. Pak Bu Lurah, Bu Lurah kok Pak Lurah ya. Bu Lurah, Bu Camat dan lain-lain. Ojo meneh kok bawah sadar, kowe iki mangan kan isone iki milih panganan terus mangan ngono ya. Ning begitu mlebu tenggorokan kowe iso ngurusi ora? Begitu mlebu tenggorokan kowe lek ora iso ngurusi to. Kuwi le mbagi piye, le ngerus piye, terus sing ngguh getih sapa sing menyalurkan, terus nanti proteine selagi ngendi, sak piturute kan ada pembagian tugas yang luar biasa yang kita sendiri orang yang memakannya itu tidak punya kemampuan. Itu sudah merupakan sunnatullah yang dikerjakan oleh para malaikat sehingga kita itu menggari penak, gari pilih panganan, njur mangan, apa meneh sugane mau gule, sak piturute macam-macam daging penak banget. Tapi kan kita tidak bisa ngurusi dalamnya. Nah caranya mengurusi dalam ini ya kita harus deket-deket dengan Allah ben le ngurusi tenanan. Nek orang ku dadi penyakit sapi turute. Nah jadi Bapak sekalian malam ini
Kita sebelum minta sambutan dan pembukaan dari Sohibul Bait, ini malam ini ada hajatnya beliau yang eksportir kakao, kopi, juga ini adalah hari jadinya Bimo Martani ke pinten Bu? 63. 63. Wah pas karo yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swidak tahun tau umure? Punjul 3 tahun. Pak Muzamil mana Pak Muzamil? Maju Pak Muzamil, kita berdesakan enggak apa-apa. Sini. Saya dulu menyalahkan orang Jawa yang iseng-iseng nek nyebut umure Kanjeng Nabi ki 60 tahun punjul 3 tahun, padahal ternyata Allah sendiri yang mencontohi. Ya Pak Muzamil, njaluk mikrofon nih. Allah sendiri mencontohi Ashabul Kahfi itu oleh Allah ditidurkan selama 300 tahun, punjul 9 tahun. Punjul 9 tahun. Ya. Salatu mi'ati sinina wasdadu tis'a. Wasdadu tis'a. Ya. Jadi Gusti Allah iki iseng-iseng ngono kuwi. Mbok wis 309 kok dadak 300 punjul 9 kuwi lho. Sebab Gusti Allah ki ya sangat menikmati kalimatnya kepada kita. Jadi malam ini awake dhewe ora ming sing urung apik iso dadi apik, ora ming kuwi. Ning sing wis apik iso menikmati apike dan saya pinter menikmati apike kuwi. Itu kaya kula niki kula niki wong sing paling ora duwe keberanian di Indonesia. Aku iki wong ya mungkin ya ora pengecut banget ya ora ning ora kendel kula niki. Kae do wani nyalek coba. Aku ora wani. Do wani nyapres aku ora wani. Do wani saingan ya toh? Kalah menang kan gitu. Aku ora wani. Ora wani jadi aku ora saingan, aku ora nguber-uber sapa-sapa, apa-apa ya ora tak uber. Aku iki pokoke terserah Gusti Allah arep dikongkon apa. Dadi aku ora duwe cita-cita. Kalah menang ki urusanku karo nafsuku dhewe lak ngoten nah. Nek menurut Kanjeng Nabi lak ngono kuwi to. Jihad besar adalah jihad melawan nafsu masing-masing kita, bukan melawan 01 dan 02. Bukan melawan siapa-siapa, ya di dunia ini kita tidak bermusuhan. Nanti Pak Muzamil saya mohon saya akan minta Pak Muzamil menguraikan 3 ayat nanti saya kasih tahu beliau. Jadi malam ini kita belajar menikmati ya. Saiki jajal ngene. Setelah kita buka ya ayo nandur malaikat ning jerone ati dan bawah sadar kita di dalam rohani kita. Nek awakmu nandur sregep insyaallah apa-apa ki dituntun. Sebab untuk dituntun ini kan ada nuntun ada lah raiso. Kita butuh dituntun Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu bukan hanya informasi tapi juga hudan. Hudan linnas. Hudan linnas, tidak hanya lil mukminin tapi hudan linnas, petunjuk kepada Allah. Nah, prakteknya menunjukkan dan menuntun itu kaya ngono kuwi mau antara lain. Gitu. Nah, setelah kita buka dengan Kiai Kanjeng dengan sholawat dan nariyah ya. Khususan untuk desa 63 tahun Bimo Martani kita selawat nariyai karena ini selawat mbarep Bu. Sadurunge Kanjeng Nabi sedo wis ana selawat iki. Nek selawat Badar kuwi Kanjeng Nabi urung tau krungu malahan. Nek ora percaya kapan-kapan ku nek ketemu takono. Ayo ora ngerti selawat Badar to kan itu. Tapi orangnya mimpi dirawi Kanjeng Nabi. Oh, oke. Iya. Gitu ya orangnya. Jarene wonge. Jarene wonge. Mulane kabeh iki diloketkan atau dipersatukan secara administratif melalui Rasulullah supaya tidak bertengkar. Nek misalnya kowe saiki dikongkon ibadah wis sing penting kowe ngabekti karo aku jare Gusti Allah. Sak karepmu dhewe-dhewe kono sing apik piye? Kowe mesti bendina kerengan to. Sembayang nek ora dipersatukan ngadep Ka'bah teneh kowe ning masjid piye mau sembayang. Siji ngadep rono, siji ngadep rene, siji. Wah, entut-entutan ra karu-karuan kae. Maka dipersatukan, kita itu butuh administrasi jasad, administrasi fisik supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani apa saja gitu. Oke. Setelah kita buka, kita mohon tuan rumah untuk membuka beberapa hal yang mungkin malam hari ini kita
perlu diskusikan atau kita sinau barengkan dan seterusnya. Setelah itu kita nanti lihat apakah kita akan menggali ilmu, pengetahuan dan hikmah serta rahmat Allah melalui Anda semua. Iki biasanya ngarep lah jamaah ma'iyah. Biasanya. Nah malam ini jamaah ma'iyah saya mohon untuk agak berpuasa karena ini bulan Ramadan. Kita khususkan ngalah untuk ibu-ibu di sana. Coba yang ibu-ibu angkat tangan Bu. Ayo Bu. Oke, dah. Oh, ono sini sor barang. Oh, ya Allah, nggih Bu. Kula nyuwun ngapunten nggih. Mugi-mugi ketinggal ten sawah mriku. Ya Allah, ya Allah. Engko Bali dadi tanduran. Ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya ibu-ibu nek iso dibagi telu ya engko ya. Karena malam ini kita harus menghormati ibu karena Pak Lurah ya ibu ya toh. Pak Camatnya ya ibu, Bu Camat tadi ini kan gitu. Oke, jadi alhamdulillah rabbil alamin kita buka dulu. Nanti selama saya ada jeda waktu saya akan minta tolong Pak Muzammil untuk 3 ayat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saiki ngene. Aku takon sithik sik wis durung dibuka. Jenengan niku isuk-isuk tangi turu niku biasanya lan apa Bu? Tangi turu njur ngopo? Aku takon siji wae, sapa? Aja jamaah ma'iyah. Ayo Mas, tangi turu biasanya ngopo Bu? Nek ibu jelas regep ya, nek dole-dole kan biasa rada. Bu, kalau saya tanya, bengok ora apa lho Bu ya, sing cantas Bu ya. Boleh niru 01, boleh niru 02, asal cantas. Ngene wae. Coba bocah-bocah sing nom-nom sing biasa gelem. Kowe nek esuk nglakoni apa-apa ki spontan apa wis kok rencanake kit wingine sadurunge turu? Spontan. Dadi kowe ora duwe rencana. Dadi nek arep turu kae ora mikir sesuk piye, mau piye ora tak mikir. Oh alah jan wedhus iki jenenge. Nek menungso kan duwe mburi, duwe ngarep gitu. Sadurunge turu, wong turu ki urung karuan tangi ya to. Oh, sapa sing turu mesti tangi? Ora ana to? Urung karuan tangi, mulane sadurunge turu kowe ngitung mau piye ya aku ya. Wingi piye syukur ngono ya. Aku salah apa, bener apa, kurang apa, tak tambahi apa, tak dandani piye sak piturute. Nek ngono sesuk aku tak nglakoni iki. Kudune lak ngono ah. Nek ora berarti ya rada kuwi mau. Rada alwedusu kuwi mau gitu. Direncanakan ya sebelum tidur itu kalau bisa Anda wis beres uripmu. Wis kok hitung, wis kok nepke ning ati, terus kowe maca Al-Fatihah, aja leren-leren nganti keturun. Itulah tidur yang terbaik. Sebab nek kowe turu kok niati turu tenan kan ya ora iso to kowe. Kowe ngerti turumu jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa ono sing ngerti. Lah ya ora ono sing ngerti to ya. Lah menungso iki janjane ora ngerti apa-apa. Nek sing apik iki sadurunge turu wis kok eling-eling kabeh, mau kurang ngene aku sesuk tak ngene tak dandanane sak piturute terus kowe maca Al-Fatihah aja leren terus nganti keturun. Nah kuwi engko turumu kelebon malaikat akeh, kelebon rezeki akeh, widodari akeh khusus untuk jomblo-jomblo. Tuh. Terus begitu tangi turu wis jelas arep ngopo kowe ya, arep ngopo kita dandani urip lah. Malam hari ini kita mulai dengan sholawat supaya aktivasi malaikat terjadi di dalam jiwamu, rohmu, bawah sadarmu, di dalam hati, kolbu dan fuadmu semua. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Saya minta baca Al-Fatihah kemudian waladhdallin amin, masuk pambuka saya minta nadanya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Salawat Nariyah bersama-sama untuk Bima Martani, untuk semua penduduknya, supaya semuanya oleh Allah SWT selalu distabilkan rezekinya, selalu dirukunkan keluarganya, masyarakatnya, dan selalu dituntun dalam setiap perilakunya. Amin ya rabbal alamin.
terbatasnya cinta kasihmu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman kama ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, iki tenang banget iki bengi iki ya Allah, tenang banget iki. Enak banget situasi ini ya Allah, malaikat do teko. Ya Allah. Sinaune mesti iso jeru banget ya. Amin ya rabbal alamin. Seturu wae penak wis. Gembira ya semua ya. Malam ini kita cari gembira karena Islam itu datang, Pak Muzamil, Islam itu datang kan Basyira wa nadhira. Basyira wa nadhira. Untuk menggembirakan. Untuk menggembirakan. Berarti ya. Pengajian kok metenteng ngono, waduh iki mesti agama aneh iki kan itu. Kudu gembira piye carane ya apa saja harus kita nikmati. Bahkan tadi malam itu ada yang namanya energi alhamdulillah. Semua itu menjadi baik kalau kita alhamdulillahi. Karena setelah kita alhamdulillahi nanti muncul hikmahnya, muncul enaknya, muncul cahayanya. Kira-kira gitu. Semua kalimat thayyibah itu saling terkait satu sama lain. Setiap alhamdulillah ada Allahu Akbarnya, ada istighfarnya, ada subhanallahnya, ada la ilaha illallahnya gitu ya. Dan setiap la ilaha illallah mesti ono Allahu Akbare, ya ono unsur alhamdulillah dan seterusnya. Semua mengandung satu sama lain. Tombo ati mosok maca Quran sak maknane ning ora salat. Jadi nek ana wong maca Quran sak maknane mesti dhek ya salat, mesti ya cedak-cedak karo wong sing saleh, mesti ya sregep poso, mesti ya sing terakhir napa zikir wengi ingkang suwe. Ana wong zikir ra salat kan ya aneh ya. Zikir tok ning begitu waya wong salat lunga. Begitu wong selesai sholat mlebu meneh zikir. Kan yo rada aeng yang iki gitu. Jadi semua terkait satu sama lain. Tidak ada kepala tanpa badan, tidak ada badan tanpa kaki gitu ya. Jadi kita melihat hidup ini harus keseluruhan. Kalau sekarang ada pertarungan antara telinga kiri dan telinga kanan, itu karena mereka tidak pernah saling bisa ngelihat satu sama lain. Jajal kupingmu iso ndelok kuping liyane ora. Wong mripat loro ya ora iso saling delok. Jadi kita harus melihatnya tidak sebagai dua mata atau dua telinga, tapi kita melihatnya sebagai keseluruhan badan negara Republik Indonesia dengan rakyatnya yang luar biasa. Ngono ya, didelok kabeh, aja didelok ning kiwa tengene, siji lorone. Oke, bismillah. Sekarang kita mohon dengan sangat dari pihak tuan rumah, saya serahkan sepenuhnya panjenengan, Bu Lurah, Bu Camat dan Bapak-bapak yang lain. Andaikan tidak ikut sambutan awal, nanti berikutnya tetap kita mohon untuk ngewangi Bu. Ngewangi mbo nambahi, mbo ngeritik, mbo munggel tengah dalan ya ora apa-apa kok. Terutama kalau nanti ada kita bikin permainan yang nikmat-nikmat di antara ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, nanti ibu-ibu di depan ini menjadi dewan jurinya, gitu ya. Menjadi bawaslunya ya, bawaslunya.
saya mendoakan dan berharap kepada anak-anak saya untuk juga sinau sama beliau ini. Aku njaluk karo Gusti Allah kowe sok-sok dadi wong sugih. Di antara Anda ada yang jadi konglomerat. Sebab nek konglomerat kowe mesti seje kelakuane. Ya ta? Mesti ora kopek dhewe, kowe seneng berbagi, menikmati senenge wong akeh. Kalau Anda konglomerat. Soalnya sekarang ini kekayaan Indonesia di atas 80% itu tidak di tangan kita, tapi di tangan, ya monggo terserah, kuwi sapa jenenge kuwi. Ya. Saya tidak anti Cina, tidak anti siapapun saja, tapi memang ada fakta bahwa nek wong Arab kuwi biyen saka Yaman kan panjang rabi ning kene njur dadi wong Indonesia, tapi kalau orang Cina itu kesini kan untuk jadi warga negara, belum tentu jadi bangsa Indonesia kan begitu. Ini mohon jadi bahan aja. Sekarang ini kan uang di Jakarta itu sekitar 80 sampai 84%, yang 16% dibagi sa Indonesia. Sepurane ya aku untuk macam-macam kiwa tengenku durung entuk iki. Muga-muga merata nanti ya. Saya konglomerat sesaat ini. Ya, nanti akan merata semua dan nanti pada akhirnya pasti akan kita limpahkan kepada rakyat jelata. Sing jenenge kowe sugih kuwi nek iso ngekeki wong nek iso memakmurkan wong akeh kuwi jenenge sugih. Nek kowe sugih dhewe kuwi ora sugih. Mergo prakteke ya ora sugih ya turu ya ming dipan siji, kasur siji, kendaraan ya ming mobil siji, ya toh, adus ya ming kamar mandi siji. Jadi orang no kemewahan dalam hidup manusia sendirian, yang ada yang disebut kekayaan adalah kalau kekayaan seseorang bermanfaat untuk banyak orang. Oke, saya respon ini begini Mas. Iki generasi anyar iki sok 10 tahun meneh kowe kudu wis iso nguber Mas Saiful. Kowe wis karena Anda lebih lengkap pikirannya dibanding generasinya beliau dan saya apalagi. Anda sudah harus merebut kembali Republik Indonesia, modal-modal besar Indonesia harus berada di tanganmu pada suatu hari. Ojo menjadi jongos mereka saja, menjadi cleaning service mereka saja. Ojo menjadi buruh mereka saja, tapi mulai mencoba meningkatkan kemampuanmu untuk menjadi khalifah Indonesia, untuk menjadi direktur dirimu sendiri, direktur atas ekonomimu sendiri. Ya, cuman hal ini tidak mudah karena supaya Anda usahanya bisa meningkat nanti ada tergantung kepada sistem politiknya, tergantung kepada undang-undang yang menyangkut birokrasi ekonominya dan seterusnya. Maka harus ada kerjasama. Jadi di antara anak-anakku ada yang jadi pengusaha seperti beliau, ada yang menjadi perancang undang-undang yang menguntungkan rakyat, ada yang berusaha menjadi pejabat yang berpihak kepada rakyat, menjadi stakeholder di setiap lokal, regional, syukur nasional yang betul-betul mengerti masa depan bagi yang diharapkan Bu Lurah tadi. Semua masyarakat gemah ripah loh jinawi, makmur, sejahtera, murah sandang pangan sak piturute. Jadi mohon Anda punya mekanisme kerjasama untuk berbagi tugas. Ada di antara Anda yang jadi pengusaha kayak beliau, dan besok-besok tidak hanya ada 9 naga, tapi juga ada 9 harimau, 9 kambing besar, 9 ayam bekisar, semua pokoknya sambrek lah pokoknya. Wong sugih oke banget ngono ya. Aja ming dadi wedhus wae kan gitu. Kalah karo macan terus kan gitu. Nah sekarang ini sedang dikuasai oleh 9 naga di Indonesia. Dan sesungguhnya capres itu sangat tergantung kepada rekayasa para pemilik modal baik yang 9 naga maupun yang bersaing melawan 9 naga. Jadi yang kita khawatirkan setelah 22 Mei sebenarnya adalah kekuatan-kekuatan di belakang mereka berdua itu yang akan bertempur dan mengadu domba kita semua. Maka saya mohon dengan sangat seluruh Sleman, seluruh DIY, seluruh Bimo Martani, seluruh kecamatan apa pun iki? Ngemplak. Ono apa wae ning Indonesia ning Jakarta kowe ora melu-melu kerengan, kowe ora melu-melu musuhan, ora melu-melu bentrok, ora melu-melu bandem-bandeman watu apa geni, rasa ngebom, rasa peluru, bome jemblem wae dipangan bareng gitu ya. Jadi saya mohon dengan sangat apapun yang terjadi di Jakarta kita tidak ikut. Tadi saya bilang sama Pak Muzamil,
Jangan dipikir kalau Fir'aun itu kafir terus seluruh rakyatnya kafir, enggak. Yang kafir Fir'aun aja tahunya kita. Selebihnya kita nggak tahu. Mungkin mereka juga orang-orang yang berbakti kepada Tuhan pada wacananya pada zaman itu. Jadi kowe iki arep presiden ku Fir'aun apa Namrud apa jengiskan apa sapa wae, tetep ning kene iki ya tetep kaya ngene iki, rukun, nyambut gawe sregep, ngibadah penak itu ya, dan tidak kerengan satu sama lain. Kita menikmati hidup bebrayan sing apik sak piturute. Siapapun presidennya. Sebab presiden ki ya ora tepung kowe aja lali. Sapa wae presiden ora ana sing tepung kowe. Dadi kowe ya ora salemu ngarep-ngarep ya aja banget-banget gitu ya. Wa ila rabbika farghab. Jadi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kowe nyambut gawe tenanan, berusaha tenanan, tandang 2-3 kali lipat dari yang seharusnya, karena Anda adalah generasi yang dicintai Allah dan Anda mencintai Allah dan Anda dipasang Allah benar-benar untuk mendandani dan memancarkan kembali cahaya seluruh Nusantara, tanah air Republik Indonesia. Hidup milenial, ini ya. Kuwi jenenge ya aneh, milenial wis ora apa-apa dienggo wae lah wis ya. Milenial itu sebenarnya kan tanda waktu, bukan tanda dari karakter generasi itu, tanda waktu ora apa-apa lah. Sing penting jenis milenial rapopo wis gento ya rapopo, sing penting kowe tenanan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita mohon termasuk Pak Gunawan ya. Pak Gunawan kita mohon dengan sangat untuk ikut memberi apa ya? Untuk memberi panduan-panduan, tuntunan-tuntunan, wacana-wacana, pengetahuan. 10 tahun yang akan datang Indonesia akan bagaimana? Anak-anak kita harus siap apa sejak sekarang? Kowe sing isi SMP, SMA, kuliah, sing wis sarjana, kowe nglakoni apa? Aja mung kowe niru-niru sing wingi-wingi tok. Aja mung dadi buntute ula kan gitu kan. Aja mung dadi buntute naga. Anda harus menjadi sesuatu yang baru, Anda harus menjadi produser, Anda harus menjadi fa'il, Anda harus menjadi khalifah, Anda harus menjadi direktur bagi hidup Anda sendiri masing-masing, meskipun ora ketang ming dodolan diting upamane ngono ya. Jadi teman sekalian, saya doakan Anda semua oleh Allah, mergo wis ngumpul kaya ngene iki Gusti Allah mesti terharu lah. Masa ora. Mesti kowe engko moncar uripmu kabeh gitu ya. Pak Muzamil, Allah mengatakan kalau kita ini belum beriman kalau belum diuji. Kan gitu. Iya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan mereka berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Nah, sekarang gini. Semua yang kita alami kan sebenarnya ada makna ujiannya. Kalau Anda di maknya kan tahu, kalau Anda mengalami sesuatu mungkin itu ujian, berarti Anda akan naik derajat, atau itu peringatan, berarti Anda akan memperbaiki, atau itu hukuman, berarti Anda akan dibersihkan dari dosa, atau itu merupakan istidraj, kue dilulu, dibombong karo Gusti Allah, apa kue disesatkan. Iso kok idlal ya, Anda harus bisa menemukan Anda ini disesatkan, apa dihidayai, apa Anda diuji, harus ditemukan. Mungkin ada faktor yang bermacam-macam terdapat dalam satu peristiwa. Nah, sekarang kita sedang mendapat ujian-ujian, gampangannya gitulah ya. Ya mungkin ada sifat hukumannya yang penting ujian lah ya. Dan kita diminta oleh Allah untuk menunjukkan bahwa kita beriman dengan cara kita lulus dari ujian itu. Beriman itu Pak Muzamil berarti apa? Percaya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Kalau percaya kepada Allah, konsekuensinya, resikonya apa? Apakah kita cukup percaya sama Allah? Misalnya saya percaya sama Pak Kapolsek, ya saya harus percaya sama semua anggota polisi di Polsek. Saya harus percaya kepada tugas beliau, saya harus percaya kepada pengayoman beliau, saya harus percaya kepada, misalnya saya percaya kepada Bu Lurah, Bu Camat, saya harus percaya kepada semua stafnya. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, kita juga harus menjalankan semua resiko iman. Betul. Gitu ya. Misalnya Anda dilahirkan jadi orang Indonesia, berarti salah satu tugas imanmu kepada Allah untuk Indonesia adalah Anda menjaga yang disebut beliau tadi NKRI harga mati tadi. Diskui istilah lah, pokoknya rasa dibantah sih ya. Kapan-kapan wae, tapi pokoknya ngono kuwi lah ya. Jadi Anda yang harus menjaga dari Sabang sampai Merauke, dari mana Jid?
Nek lor apa kidul? Lali ya? Lali meneh iki. Rote sampai Rote, ke kok Tami ya. Apa? Rote di selatan, utaranya di Talaut. ya, berseberangan dengan Filipina gitu aja. Ya, ya wis oke. Pokoknya saka Rote nganti sadurunge Filipina nah ya. Yang paling selatan tuh Parangtritis. Oke. Betul, betul, Ya, betul. paling kidul Parangtritis. Ya. Betul. Samas toh Nah, Mas, Parangkusumo. Parangkusumo. Itu paling selatan. Jadi ana ning kono ki ana Syekh Jumadil Kubro, ana Syekh Jumadil Kusumo iki. Jadi pokoknya kita itu kan diamanati Allah untuk menjaga Indonesia karena kita memang dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Jadi bukti iman kita adalah kalau kita nasionalis Indonesia. Anda harus mencintai Jokowi, Anda harus mencintai Prabowo, betul enggak? Apa ora? Nek kowe mungkin ora masalah, aku iki masalah. Nek aku ora ndukung A, engko dimusuhi karo A. Ora ndukung B, dimusuhi B. Lho, aku nasionalis ya. Aku sayang karo kowe kabeh. Piye to? Masuk aku salah. Wong aku sing jaga rakyatmu kabeh kok. Gitu loh. Aku mencintai semuanya, itu namanya nasionalisme. Lah piye to ya? Gitu kok angel men. Demokrasi kok marake pecah piye? Kan kudune kan marake bersatu. Marake luwih mateng kan begitu. Nah, faktanya sekarang kan kita belum dewasa dan kita belum tahu persis bagaimana berdemokrasi, akhirnya kita masih dapat ujian untuk persatuan. Kita masih terpecah belah sekarang. Nah, berarti kita urusannya tidak hanya sama Indonesia dan demokrasi, urusannya sama iman kepada Allah. Saya mempertahankan iman saya kepada Allah dan saya mempertahankan nasionalisme saya kepada Indonesia. Apa sebabnya? Karena nasionalisme saya kepada Indonesia itu adalah kewajiban dari Allah saya. Bagi saya itu kewajiban agama. Saya tidak dilahirkan sebagai orang Arab di negeri Arab, maka saya wajib menjaga amanat Allah yang namanya Republik Indonesia. Nek upamane biyen aku lahir pas Mojopahit, ya tak Joko Mojopahit. Lah saiki anane Indonesia ya Indonesia. Dan itu saya pertahankan habis-habisan. Meskipun saya harus menerima risiko kayak apapun, saya akan tetap pertahankan di situ gitu ya. Oke, Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, sekarang teman-teman Kiai Kanjeng saya minta untuk mempersembahkan. Tapi kan aku iki karo kanca-kanca Kiai Kanjeng kan aku ya terharu. Keliling Karakunang dindi bendino Mbak Nia, Mbak Yuli itu dari Mojokerto, Jombang itu Renese. Terus gue keliling Bali menenang Jombang dan seterusnya paling di anak telu, di anak loro. Loro apa telu? Loro telu ya. Tak tepungke ya. Kan oke saya urung kenal lagi sama Maya wis kenal ibu-ibu bapak kalau tepungke ngene iki kabeh niki pun sepuh. Sedaya niki mboten enten sing artis, mboten enten sing seniman. Sing paling kanan niku Pak Joko Kamto Nisar niki nggih. Niku ora tamat SMP tapi niki aktor teater terbaik Yogyakarta Indonesia kalau saya. Pak Joko Kamto wonge sangat menep, sangat sumeleh, tidak banyak omong dan sangat berhati-hati dalam segala hal. Beliau seorang, saya menyebutnya seorang sufi yang luar biasa, Pak Joko Kamto. Terus pimpinan Kiai Kanjeng ini salah satu yang mendirikan Kiai Kanjeng Pak Joko Kamto dan Pak Nevi Budianto sebelah kirinya ini. Nah ini biasanya kita panggil Mbah Geol, kita panggil macam-macam ya. Beliau ini pendiri Kiai Kanjeng, juga seorang sufi kecuali dalam hal kikil gitu toh. Selebihnya dia sufi, nek nggo kikil lah tahan. Kayak disugi gule-gule mau modar wis batal sufine iki mau. Sore Suka kepala kambing juga. Ya? Suka kepala kambing gitu. Nah, itu Pak Nevi Budianto. Ini yang menciptakan gamelan Kiai Kanjeng. Jadi gamelan Kiai Kanjeng itu bukan gamelan Jawa. Bendanya apa namanya, logamnya logam sama dengan gamelan Jawa, tapi notasinya atau struktur bunyinya bukan Jawa, bukan Barat, bukan Arab, tapi tersendiri, namanya notasi gamelan Kiai Kanjeng yang menciptakan Pak Nevi Budianto. Beliau ini duda, sehingga ya sedang berharap-harap ini gitu. Mbak Giol ini ya. Kemudian
Di belakangnya Pak Joko itu Mas Imam. Mas Imam sudah membuktikan bahwa beliau adalah lelaki tulen dan sudah nikah dan dia anak ya, Mam? Dia anak umur piro ya? 4 bulan. 4 bulan. Piye. Oh, anaknya very prima. Ya. Iya. Iya. Kiai Kanjeng nek ngenyek kancane asu tenan kok. Bajingan nek ngenyek kancane ya Allah. Nek menghina kancane ya Allah, ya Allah. Tapi itulah keakraban mereka. Kiai Kanjeng kalau bayangkan naik bis berjam-jam tiap hari ke sana kemarin nek ora guyon piye. Nek njur kabeh tur wiritan tok kan ya piye ya mesti cara satu wiritan ya guyon menunjukkan kemesraan kepada Allah kan begitu. Itu juga sebuah jenis wiritan. Kita menikmati apa yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih Imam Fatawi khususon lagu dangdut campur sari Jawa. Dari Blora. Satu kos sama Tuhan. Sebab dulu ada seorang gila naik ke acara Ma'iyahan di Simpang 5 Semarang, dia langsung pidato ambil mikrofon saya, di badannya sangat besar, enggak pakai baju, enggak pakai kaos, langsung mengatakan, aku ngerti Gusti Allah ki wong ngendi. Modar aku. Ya, wong ngendi ya ngono? Wong Blora. Gusti Allah wong Blora. Iki wong Indonesia ya dane aneh-aneh ngoten niku. Seneng kula. Nah, itu saya sama Kiai Kanjeng itu pecinta orang gila. Pecinta wong edan. Nek ana wong edan itu kok seneng banget gitu. Seneng banget atine. Yang terakhir di mana ya? Magelang ya? Magelang. Dan ternyata tidak gila. Ngeluar. Oke, itu ya Mas Imam. Terus ini yang milenial, salah satu-satunya yang agak milenial, anggota Kiai Kanjeng terbaru, masih 17 umurnya, gitu. Mas Doni Nabi Tupulu, ya oke, wes. Adine Adian, gitu. Mas Doni yang bagian nyanyi-nyanyi barat-barat, ya. Itu terus mburi meneh, Mbah Bobit, Pak Bobit ini. Kakek ya, putune pira Bit? 1, Pak Bobit, beliau keyboard, aslinya dari Nggodean, Yogyakarta, sekarang balik ke Nggodean juga. Kemudian Pak Ari Blodong yang pemegang biola, seorang, ini satu-satunya yang rada pangkat sidik iki sarjana S2 dan dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi sing rada ngerti musik tenanan. Jadi nek Pak Nevi itu kreatif tapi ora mudeng batas-batasnya gitu. Pokoknya jadi kita ngon. Kalau Pak Nevi itu yang bermusik, Pak Nevi ini yang bermusik bukan hanya hatinya, semua ikut bermusik. Jadi rekaman ki wis penak-penak kok hasilnya kok ono cek. Apa to iki? Lho iki ono apa iki? Jebul cangkeme Pak Nevi melu. Oh, saya dibaleni. Akhirnya 2 kali kita baleni meneh karena yang kedua tetap ada ini suara apa ini? Jadi Pak Nevi itu enggak bisa denger bunyi kok terus enggak melu itu enggak bisa. Jadi mesti nek ora tangan itu dung cangkeme ngene. Akhirnya keputusan terakhir cangkeme dilakban. Baru kita rekaman dan jadilah rekaman Menyorong Rembulan yang ada lagu Ilir-Ilir itu. Nah, itu ceritanya adalah dengan itu namanya album Lakban. Ya. Terus di belakang saya Pak Islamianto, ini satu-satunya yang ustadz dan kalau kita sholat beliau yang imami gantian sama Pak Nevi. Pak Islamianto dari Delanggu, seorang dosen juga, seorang pokoknya sing santri sing pinter selawatan Mas Islamianto iki jenenge we Islamianto ya toh. Islam Jawa. Ning kangelan mlebu Australia mergo jenenge ana kata Islame akhirnya pasportnya kita akali, kita mohon imigrasi menyebut namanya Kristanto Islamianto gitu. Mlebu Australia. Terus sebelah kirinya lagi Juru Hina. Mas Bayu Kuncoro, ini kakaknya Dalang Seno.
Yang terkenal itu, nah beliau ahli karawitan. Jadi kiai-kiai ini ono sing ahli musik modern, ono sing karawitan, ono sing pokoknya macam-macam kemampuannya. Kadang-kadang mereka berganti-ganti alat ya, tergantung keperluan lagunya. Ini Mas Bayu Kuncoro ini yang mulutnya paling amis lah, yang mulutnya paling kayak orang ngomong suwe, begitu ngomong ya Allah mampu banget ya. Aku Bayu iki. Raja Guguk ya gitu ya. Berarti asu lah berarti. Terus sebelah kiri ini ada dua topan lesus yang sangat indah, Mas Saryanto sama Mas Gianto dan Mas Saryanto kakak beradik yang kakak beradik. Jadi ini dari Bantul, ini yang ahli nggawe gamelan, sing gawe gamelan ini Mas Gianto sama Mas Saryanto. Mas Saryanto juga sambi ternak wader gitu ya. Nah, dadi nek arep golek wader nang Mas Saryanto. Sambil jadi pelatih bodyguard. Apa jenenge? Apa iku jenenge kok bodyguard? Binaraga. Binaraga. Cuman itu dulu, saiki wis kempes jadi ya. Oke, kemudian ke belakang Mbak Nia. Mbak Nia itu ikut Kiai Kanjeng sudah 21 tahun kira-kira, kalau tidak salah. 20 tahun. Wah, 23 tahun ya. 23 tahun. Lah ya 23 tahun, Masya Allah. Selawatan bersama Kiai Kanjeng sudah 23 tahun. Beliau seorang qori'ah dan harap Anda tahu kalau semua qori'-qori' di Indonesia dikumpulkan ternyata mayoritasnya adalah orang Mojokerto. Jadi Mojokerto adalah kota kiro'ah atau kota qori' dan qori'ah, itu Mojokerto. Kemudian sebelahnya Mbak Novia itu Mbak Yuli, dia Bu Kasun. Jadi suami beliau adalah kepala dusun. Ya, Menturo, Sumombito, Jombang. Beliau punya anak asuh TPG, punya anak asuh ibu-ibu untuk selawatan, libaan dan seterusnya. Itu Mbak Yuli luar biasa. Dia meneruskan apa yang dulu pernah dirintis oleh ibu saya. Sekarang dia mimpin ibu-ibu di desa, anak-anak kecil. Termasuk musik juga dia bikin dengan teman-temannya. Alhamdulillah Mbak Yuli perjuangannya luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Yuli. Yang tengah nanti saja terakhir saya perkenalkan. Kemudian yang paling di belakangnya Mbak Yuli itu ini laki-laki yang agak sial di dunia. Iya benar. Satu-satunya yang sekarang kerja di pegawai negeri. Beliau adalah kerja, saya tidak tahu jabatannya, beliau puskesmas di Kecamatan Sedayu, sehingga dia paling sukar untuk bisa ikut Kiai Kanjeng karena jadwal Kiai Kanjeng begitu padat, kerja beliau tiap hari juga begitu padat, sehingga kalau ke Surabaya habis pentas beliau balik ke Jogja, ngantor dulu ntar siang balik ke Surabaya lagi. Dan itu bisa seminggu berturut-turut seperti itu, maka mohon doa kepada Anda semua agar beliau Kiai Kanjeng diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja mereka luar biasa, beratnya secara fisik, juga beratnya untuk mendapatkan visa dari kepala imigrasi di rumahnya. Gitu. Keliru sedikit, wah wes parut gitu. Ya. Terus sebelah kiri, belakangnya Mas Yoyo, sebelah kiri berarti drum. Ya, berarti itu Mas Jijit nanti yang akan salah satu yang akan memimpin kita berhalakoh atau bermain-main tapi nikmat tapi baik. Mas Jijit ini Azid Dewa, seorang musisi beneran meskipun dulu kuliahnya tari. Ya. Seorang tari njur ora nyambung babar pisan. Mbok kowe kuliah bahasa Arab yen. Njur saiki dadi musisi. Nah, jadi ini Mas Jijit bersaudara sama Mas Joko yang tengah. Rambutnya sama-sama gondrong. Itu juga termasuk yang bermulut amis ini. Si Joko SP ini. Dulu wah aku nak ngenyek imam Masya Allah. Kuwi imam, makanya imam itu kue imam dosa kaya ngopo, kue tetep mlebu swarga le. Mergo kue dinyek terus karo Mas Joko SP. Dhuwur wekasan mulai gitu ya timbangane. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Sapa meneh sing durung ya?